Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk epistel minggu ini dari buku Markus 1 ayat 40 sampai 45 kita baca secara responsoria. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seketika itu juga tahirlah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berlimpah sukacita
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar Kor Ina Kamis.
Shalom. Warta pelayanan Minggu 21 Januari 2024. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik minggu Allah tempat perlindungan kita. Informasi atau pelayanan umum. 1. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu 28 Januari 2024, di gereja kita akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak di ibadah pukul 11. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week, buku keluarga, jemaat khusus dan anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 15 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1. 2. Bona tahun seksi dan guru Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 10 WIB dilaksanakan bona tahun seksi dan guru Sekolah Minggu bertempat di Perumahan Telaga Bumi Asri, Blok B nomor 15, RT 01, RW 02, Karet, Sepatan, yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Diminta kepada semua seksi dan guru Sekolah Minggu mengikuti acara tersebut. 3. Kebaktian seksi AMA dan pembubaran panitia Natal AMA. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27-28 Januari 2024 akan dilaksanakan pembubaran panitia Natal AMA dan kebaktian seksi AMA yang bertempat di Wisma Primkomkar Cipayung, Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD dan didampingi oleh Pendeta Hotma Butar-Butar STH. Diminta kepada semua seksi AMA mengikuti acara tersebut. 4. Warta pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Benget Nainggolan, putra dari Bapak Todo Tua Nainggolan dan Ibu Sannas Boru Sinambela almarhum, Krise Indriani Boru Sinambela. Jemaat HKBP Pos Pelayanan Jayanti Resort Tangerang Kota dengan Risma Naomi Boru Sihite, putri dari Bapak Sintua Kennedy Sihite dan Ibu Ratna Tanti Yosepa Boru Lumban Tobing. Jemaat HKBP Balaraja Resort Citra Raya Distrik 21 Banten telah melaksanakan Partupolot pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di Gereja HKBP Citra Raya. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. 5. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 21 Januari 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga Bapak Rio Fandi Tindaun, Ibu Grace Dennis Huta Barat beserta 1 orang anak yang datang dari HKBP Bethlehem Tobasari Resort Sidamanik, Distrik 5 Sumatera, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Utama nomor 252A, RT 01, RW 05, WIK 12, NRJ 1666. 6. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Harsen Ganda Siregar, Ibu Sri Junior Sitinjak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 WIK 12, NRJ 1516. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 7. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Mai Jerni Mahulai, tutup usia 48 tahun pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, anggota jemaat WIK 20.
meninggalkan suami Sihar Arianto Sibarani dan 2 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 21 Januari 2024, dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka yang dipimpin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauru. 8. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, karena Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat diinformasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 459 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita di minggu ketiga setelah Epifanias ini, yang tertulis di dalam buku Mazmur 62, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah dikatakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin 50, 60 atau 70% di antara kita yang hadir ini tahu alat olahraga yang namanya treadmill. Jadi treadmill itu kita berjalan, tambah kecepatan, bahkan bisa sampai berlari begitu kencang. Tetapi apa yang terjadi? Begitu kencangnya kita berlari, begitu banyaknya energi, kita tetap di tempat. Kita enggak berpindah tempat. Terkadang hidup ini seperti treadmill. Banyak kebutuhan, banyak yang kita harapkan, banyak yang kita dapatkan. Ternyata hidup kita di situ-situ saja. Ketika kita dapat gaji 3 juta, belum cukup. Kita bekerja lagi, lebih kuat, kita dapat 5 atau 6 juta. Masih belum cukup. Kita dapat bekerja lagi, lebih kuat, lebih kencang lagi, lebih lama lagi, dapat lebih banyak, tetapi ternyata belum cukup. 3 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta, ternyata tidak cukup. Karena apa? Karena fokus kita adalah kepada sesuatu yang kita kejar. Padahal sesungguhnya ketika kita bekerja, hasilnya itu akan mengikuti dan kita tidak perlu mengejar dia. Padahal ketika fokus kita kepada sesuatu yang kita kejar dan kepada hasil, maka kita akan terus bekerja dengan lelah, tetapi sesungguhnya kita tidak mendapatkan sesuatu kepuasan di dalamnya. Kalau orang gak punya uang, rasanya gak tenang. Betul ibu-ibu? Apalagi ibu-ibu ini pasti. Kalau bapak-bapak, penting udah dikasih gaji sama istri, udah tenang dia. Ibu yang susah membagi-bagi ini. Apalagi waktu cabai mahal, waktu bawang mahal kan. Kayak mana lah supaya bisa pedas makanan ini. Dengan harga yang murah, susah. Gimana bagi-bagi uang ini biar cukup untuk bayar sekolah anak, susah. Kalau bapak-bapak, tenang dia. Mau pulang jam berapa saja, pokoknya gaji sudah dikasih. Yang pusing istrinya. Kita tidak pernah dipuaskan oleh apa yang kita dapatkan.
Padahal di dalam banyak pikiran orang, oh kalau aku udah punya uang, kalau aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih, maka aku akan merasakan ketenangan, aku akan damai sejahtera. Belum tentu. Itulah hedonic treadmill itu. Terus berusaha, karena nggak pernah puas. Waktu HP-nya, uangnya 3 juta, dia tahan pakai HP tunet-tunet. Tahu HP tunet-tunet? Yang bunyinya cuma tunet, cuman gitu satu nada aja. Kalau udah banyak uangnya, nggak mau lagi pakai itu, gengsi lah. Apalagi zaman sekarang ini kan. Semakin tambah, aku mau beli HP yang bisa layarnya belah. Jadi ku video ke sana, wajahku pun terlihat, beli baru. Ada lagi keluaran baru, nanti tunggu aku gajian, nanti tunggu aku dapat uang lebih banyak. Jadi makanya tidak pernah puas. Jadi karena kita berpikir dunia ini sesuatu yang kita dapatkan bisa memberikan kepuasan kepada kita, ternyata tidak. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak juga kesusahan yang kita alami. Pusing kita, apalagi ibu-ibu pengen HP-nya canggih tapi nggak ngerti mengoperasionalkan. Lalu anaknya dipanggil, "Nak, kayak mana ini?" Pengen HP-nya canggih kan? Tapi mengutak-atiknya pun mau pasang kamera pun, mau foto kawannya, lalu foto selfie. Mana ini? Nggak ngerti dia. Padahal dia merasa itu perlu. Wah, kami mau lumarkor asaboy di video, mau lumarkor asaboy rekam, aledang ibu to mengoperasionalkan. Nah ini ya, kepuasan kita di dunia ini memang tidak pernah mencapai pada titik kesempurnaan. Kepuasan kita tidak sampai kepada level cukup, selalu kurang. Karena itulah apa yang mau disampaikan pesan firman Tuhan hari ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini, kemajuan, kecanggihan, segala sesuatu yang kita miliki ternyata tidak boleh, tidak dapat memberikan ketenangan, tidak boleh memberikan kedamaian bagi kita. Susah kita juga dibuat itu. Apalagi nggak ada HP-nya, lebih susah lagi. Sobui hubungan dengi, surung HP na, adong PHP na ibain lamari. Nggak bisa ditelepon, terus HP-nya non aktif, aktif ketika dia mau telepon saja. Jadi artinya siapapun kita, bagaimanapun kita, ya memang terkadang tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Banyak duit aja susah, apalagi nggak punya duit kan? Punya pangkat jabatan aja susah, apalagi nggak punya pekerjaan. Berarti dah ngadok kasona asowan, susah terus. Nah hari ini kita diingatkan bahwasanya itulah dinamika hidup yang terjadi seperti treadmill itu, terus, tapi kita tetap di situ. Padahal sebenarnya hidup ini harus dinamis. Kita berjalan dan terus bergerak, maju, dan maju. Tidak pernah kita membalikkan waktu. Gak pernah kembali jam 7 pagi tanggal 21 Januari, gak pernah. Karena sekarang sudah jam 8:30. Gak akan kembali waktu yang telah berlalu. Kita gak bisa membalikkan, karena itu perjalanan kita harus terus maju. Dan di dalam perjalanan yang maju, kita harus mencapai tujuan. Kita boleh lelah, kita boleh capek, tapi kita harus sampai di tujuan. Kita nggak boleh di tempat, kita tidak boleh berjalan di sini saja. Hidup kita harus sampai. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan kita agar kita sampai ke tujuan. Sekalipun begitu lelahnya, begitu capeknya kita menjalani hidup, kita harus sampai di tujuan. Bagaimana kita sampai ke sana kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Karena saya katakan, dan firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita, apapun yang kita miliki, pangkat jabatan, kekayaan, apalagi kemiskinan, itu tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi sebaliknya, seberat apapun kehidupan, tidak punya uang sekalipun, banyak pergumulan sekalipun, ketika kita berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan benteng keselamatan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka kita akan dapat mengatakan seperti yang dikatakan pemazmur,
hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sekalipun badai menerpa, kita tidak akan takut. Bagaimana kita melewati kesusahan hidup di zaman COVID dulu? Kita bisa melewatinya. Sekalipun pada waktu itu kita takut, sekalipun pada waktu itu kita menangis, sekalipun pada waktu itu kita kecewa, tapi hari ini kita masih ada. Itu adalah karena perlindungan Tuhan. Itu karena pengasihan Tuhan kepada kita. Karena itu setiap kita tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Sekalipun yang Dia kerjakan mungkin belum terlihat nyata oleh mata kita. Belum terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Amanginang, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia terus bekerja, melakukan yang terbaik untuk kita. Hanya persoalannya, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita ketika kita tidak sabar, kita tidak percaya, kita tidak mau menantikan dalam pengharapan janji-janji Tuhan. Maunya semua serba instan, digigit pedas. Maunya semuanya serba cepat. Ingat, semua yang instan itu tidak baik untuk kita. Tidak baik. Sekali-sekalinya baik. Tapi kalau terus-terus dalam hidup ini kita suka yang instan-instan, itu bisa membahayakan kita, bahkan membinasakan kita. Bukan tidak bisa Tuhan langsung jadikan apa yang kita minta, seperti yang dikatakan di epistel tadi, seorang yang berpenyakit kusta. Ku kasih, aku mau. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, sembuhlah. Bukan gak bisa Tuhan buat itu, bisa. Tapi Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau membuat kita semakin mengenal Dia di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Orang yang tidak pernah susah dalam hidupnya, orang yang tidak bergumul, orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, dia akan sulit mengenal Tuhan secara pribadi. Uji hamu. Kalau hidup kita baik-baik saja, Tuhan itu pun adalah Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melewati proses yang sulit, ketika kita lepas dari mara bahaya, kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Itu Amanginang. Jadi apa yang mau dikatakan? Ketika pemazmur mengalami penderitaan, ketika pemazmur mengalami kesesakan di dalam hidupnya, tidak ada yang diandalkan. Dia seorang raja, dia seorang yang kaya raya, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan pasukan perang. Apa yang tidak dia punya? Tetapi lihat apa yang mau dikatakan pemazmur. Tidak ada yang bisa diandalkannya kecuali hanya Tuhan saja. Karena itu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, sekalipun dia punya sesuatu yang dia anggap manusia bisa menyelesaikan persoalannya, dia tidak pakai itu, tetapi dia meletakkan hidupnya percaya hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Amanginang, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan pernah andalkan apa yang kita miliki. Jangan andalkan suami atau istri. Jangan andalkan para lealeon. Jangan andalkan kekuasaan. Dot akalana asing. Tapi andalkanlah Tuhan. Jangan pernah menyampaikan perasaanmu kepada temanmu. Lebih dululah menyampaikannya kepada Tuhan. Kalau kita ada persoalan, tuh sudah parjolo. Tortudongan saripeta lo kan. Bolehnya kita sampaikan keluh kesah pergumulan kita. Alai unang jo parjolo tuh sih. Ikon parjolo do tutuhani. Apalagi kepada teman. Sahabat yang kita anggap soulmate. Oh jangan. Waktu baiknya hubungan kita, rahasia kita bisa dipegang. Kalau sudah renggang, ada persoalan, horas mak, selamat di tangan Yesus. Ikon bocori, uji hamu.
pabuahamu masude, anggoso je ada pok muna. Jangan, enggak. Ini yang mau dikatakan oleh pemazmur. Percayalah kepadanya setiap waktu, ayat 9. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jolo curhat tu debatado hita. Unang Peter curhat tu dongan. Jangan. Enggak. Unang iri puhamu. Buido. Na marmusu. Gabe maraleale. Ala sarupa. Musuh nasida. Iya kan? Dua orang yang bermusuhan bisa menjadi bersekutu, berkoalisi karena mereka punya musuh yang sama. Karena itu kita nggak boleh percaya kepada manusia, tapi percayalah hanya kepada Tuhan. Ini pesan firman Tuhan. Lalu apa dikatakan? Kita tidak boleh lagi percaya kepada manusia dalam arti meletakkan harapan-harapan kita kepada manusia. Karena apa dikatakan dalam ayat 10? Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Angin. Angin itu sebentar terasa, sebentar lagi hilang. Amanginang, mohon maaf bagi kita semua. Saya selalu diingatkan oleh suami saya, karena kami sama-sama pendeta. Apa katanya? Kau harus sehat. Kita harus sehat. Kalau kita sakit, kalau kau sakit, mari suang ma jamitam. Dan kalau kita sakit, hanya sebentar saja orang mengingat kita dan mendoakan. Paling berapa lama kau diingat? Sebulan, 2 bulan. Kalau kau sakit begitu lama bertahun-tahun, siapa yang mengingatmu dan siapa yang mendoakanmu? Karena itu sehatlah. Karena itu setiap hari saya berusaha untuk sehat. Maka setiap pagi supaya saya sehat, saya baca firman, saya putar otak terus, saya bekerja terus dalam pikiran saya untuk membuat renungan harian setiap pagi. Itu cara saya untuk sehat. Karena dengan membagikan firman Tuhan, saya merasakan sukacita. Walaupun dari para pendengar, para pembaca firman Tuhan itu, ada yang menjadi tanah tandus. Ada yang menjadi tanah bersemak duri. Ada yang menjadi tanah yang berbatu. Satu hari saya pernah tidak membuat karena saya kurang sehat. Begitu banyak WA menanya, kenapa tidak ada renungan harian? Puji Tuhan, ternyata masih banyak tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Sekarang kita menyelidiki hidup kita. Siapakah kita? Apakah kita tanah yang tandus? Apakah kita tanah yang bersemak duri? Tanah yang berbatu? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah tanah yang subur. Amin. Ketika hidup kita menjadi tanah yang subur, tempat benih firman Tuhan ditanam dan itu akan terus bertumbuh di dalam kekuasaan Allah, maka kita akan dimampukan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan sekalipun persoalan kita hidup. Jadi ketika pergumulan kesulitan itu datang, maka kita tanpa ragu mengatakan, aku tenang bersama Tuhan. Jiwaku tenang karena Tuhanlah perlindunganku. Itu Amanginang. Jadi anak-anak Tuhan tidak akan takut. Kalau kita sakit seperti apa yang mau saya katakan tadi. Ketika kita sakit, ketika kita susah, hanya sebentar orang mendukung kita. Hanya sebentar orang mengingat kita. Tapi satu kekuatan dan harapan kita dan kebahagiaan kita adalah Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Amin. Tuhan gak pernah lupa kepada kita. Kalau manusia boleh lupa akan diri kita, manusia tidak peduli dengan keadaan kita, tapi Tuhan tahu karena Dia adalah benteng perlindungan, karena Dialah perisai kehidupan kita. Karena itu Amanginang, jangan pernah menyerah. Lihat apa yang dinyanyikan oleh Punguan Nina tadi.
Tuhan tak pernah janji. Apa tadi nang? Dingot tamu do pede munai? Oh, jago do deni inana kebah. Mau lihat mak songoni ma terus. Tuhan gak pernah janji kalau langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu cerah, selalu ceria. Tidak pernah Tuhan janji itu. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Selalu menyertai. Sai dong anakku doamu, rasa roh ajal nih hasiang anon sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita yang mau datang dan terus mencari-cari Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi jangan hari Minggu cari Tuhan, hari lain cari uang. Biar uang yang cari kita, amin. Biar uang yang cari kita, caranya apa? Lakukan yang terbaik. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot, hati goran nadungi, tabahonon nama aka odeng tuhamu. Duluan lakukan yang baik, duluan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Percaya manginang, berkat itu akan mengikuti. Dan ketika kita diberkati, ketika kita mendapat uang, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Biarlah rekening kita yang terisi. Biar uang itu yang mengisi rekening kita. Jangan dia yang mengisi hatimu. Uang boleh mengisi rekening, tetapi Tuhan selalu mengisi hati kita. Amin. Ketika Tuhan mengisi hati kita, maka apapun yang kita miliki, ini akan kita pakai untuk kemuliaannya. Gak ada lagi orang yang sombong, gak ada lagi orang yang pelit, gak ada lagi orang yang kikir, gak ada lagi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Hidupnya penuh belas kasih seperti Yesus Kristus yang ada di epistel kita tadi. Lihat begitu nyatanya kasih Allah dan kita sekarang dipakai untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kan saya masih susah, oh tidak apa-apa, aku tenang. Sekalipun aku sekarang belum punya uang, tapi aku masih bisa menolong banyak orang. Karena aku punya Tuhan yang kuat. Harus begitu. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu punya uang. Nanti kalau udah punya uang lupa dia. Kan sama kayak orang yang di dalam cerita ilustrasi cerita kadang kan. Tuhan kasih aku berkat, nanti kalau Tuhan berkati, aku akan kasih persembahan 10%. Gajinya 5 juta, dikasih 500. Tuhan, kalau Tuhan selalu berkati, pokoknya aku komitmen akan beri persembahan. Tambah gajinya 7 juta, kasih 700. Tambah 10 juta, dikasih 1 juta. Ternyata pangkatnya, jabatannya, gajinya semakin banyak. Gajianlah dia 25 juta. Aduh Tuhan, banyak banget sih 2 juta 500. Kadang kita mau bernegosiasi. Nah, belum tentu. Jadi kalau tunggu-tunggu kaya, horas mak. Nah ngadongi, mulai hari ini. Karena kita tidak akan pernah takut akan apapun yang kita makan nanti, apa yang kita pakai nanti, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Tuhan pasti cukupkan. Tidak akan pernah orang berkekurangan ketika dia melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ya di bagi kamu, jatuh miskin deba sia donang gabi pogosian. Alaniaha disubakun sude tuaha tu bencana alam na ditapanuli rayai. Adong di bagi kamu barita sangoni. Jatuh miskin loh si anu karena terus menolong panti asuhan. Jatuh miskin si anu karena terus dia membantu untuk membangun gereja Tangerang Kota. Baru lagi dibangun, terus aku dikasih lagi uangnya. Pernah kalian dengar gitu Mang Inang? Enggak pernah. Tak kiai. Ini harus kita renungkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita harapkan akan Dia beri. Jadi jangan tunggu nanti, jangan tunggu kaya. Tetaplah percaya dan terus lakukan pekerjaan kasih di dalam kehidupan kita. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita di dalam pencobaan, sekalipun kita di dalam penderitaan, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Boleh Kak dimainkan satu
di notasi lagu nomor 459 tadi? Lagu sebelum khotbah itu 459. Walau badai angin itu ya. Amanlah perjalananku, hidupku, karena Yesus penolongku. Angin ribut, gelombang pun menderu, jika Tuhan mahkodaku, aman tentram hidupku. Lihat ini, jangan diganti dulu Bang. Walau badai angin ribut, gelombang pun menderu, anak Tuhan tidak akan takut. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang menjadi nahkoda di dalam kehidupan kita. Karena itu Amanginang yang terkasih, sebagaimana iman pemazmur di dalam khotbah kita pada hari ini, demikianlah kita tetap beriman teguh dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan jatuh dan tidak bangkit lagi. Kita boleh jatuh, tapi karena kekuatan Tuhan kita akan mampu bangkit berdiri. Jangan takut, karena Tuhanlah menjadi benteng, menjadi perisai, menjadi perlindungan bagi kita. Seperti apapun badai kehidupan kita, percayalah, Dia berjanji akan memberikan kekuatan, akan memberikan pertolongan, asal kita tetap percaya kepadanya. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh semangat. Jangan gentar, andalkan Tuhan, ceritakan apa yang menjadi pergumulanmu. Sampaikan semua kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menolongmu. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Tapi lebih dululah mengandalkan Tuhan dan menyampaikan seluruh kehidupanmu kepadanya. Menutup khotbah ini kita mau bernyanyi dulu. Sama-sama kita menyanyikan Engkaulah Perisaiku. Mari kita hayati lagu ini dan terus kita imani untuk kita tetap kuat menjalani kehidupan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan lagi, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai
tetap kuat dan terus bertahan di dalam pertarungan iman, karena Tuhan selalu menopang dan memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur hati kami. Seberat apapun pergumulan kami, Engkau tetap ada di pihak kami. Engkau tetap bersama-sama dengan kami dan akan menopang kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Hari ini kami dihiburkan oleh firman-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai pertolongan, dan Engkaulah benteng kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepadamu dan kami merasakan sukacita damai sejahtera karena dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini. Jangan biarkan kami mengandalkan apapun yang kami miliki di sini. Tetapi biarlah Engkau yang menjadi andalan kami di dalam kehidupan ini. Berkati semua jemaat-Mu ini di dalam perjuangan hidupnya. Biarlah mereka tetap menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh dimenangkan di dalam pertarungan ini. Dan kami semua bersama-sama bersukacita di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Jangan biarkan mereka berputus asa. Tetapi di dalam waktu yang baik, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang berjuang di dalam hidupnya. Dan Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupannya. Apapun yang mereka perjuangkan, kiranya Tuhan selalu menolong mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi mereka yang terus bergumul di dalam sakit penyakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Tuhan, kalau dunia ini, kalau manusia boleh melupakan kami, Tuhan tidak pernah melupakan jemaat-Mu. Mereka yang sedang sakit, kami bawa ke dalam pengasihan Tuhan. Tiar macana huta soit, lam ria sirega, Ramses Sitorus, Eslina Pardede, Nortauli Marbon, Amri Amos Silaban, Luster Siregar, Francisco Lamgogo Maha, Salomo Lamgogo Maha, Ami Simanjuntak, Alvaro Leo Simanulang, Nyonya Huta Gaul Sontiana Huta Hayan, Ningsi Mewati Arwan, Herlija Simamora, Wasma Silaban, Joyce si Hotang, Situa Elekson Pak Pahan, Clarissa Manalu, Fajar Gabe Manaik si Tumorang, Nyonya Sitorus Tiambun Sinaga, Saud Turnip, Edward Simanjuntak, Ferawati Hasibuan, Mariana si Hombing, Basa Sinaga, Nyonya Simanjuntak, Nur Siti Boru Tampu Bolon, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dari week 1 sampai 37 dan Jayanti. Mereka yang sedang sakit kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya dalam belas kasih Tuhan mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kesembuhan. Berkati makanan dan obatnya, berkati para medis dan keluarga, dan biarlah semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi jalan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Amang Sibarani yang sedang dalam duka cita karena ibu yang dikasihi di tengah-tengah keluarga mereka, Inang Maijerni Boru Mahulai. Engkau panggil, kiranya Tuhan Engkau beri kekuatan bagi keluarga Sibarani, Engkau beri penghiburan bagi keluarga Sibarani dan Mahulai, sehingga pengharapan mereka tidak pernah berhenti kepadamu, dan Engkau gantikan segala duka cita menjadi sukacita dan kekuatan pada waktu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah atas kehendak Tuhan. Karena itu ajari kami untuk mengerti setiap rencana-Mu, dan ajari kami untuk sabar menantikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga waktunya Engkau menunjukkan karya yang maha dahsyat, yang baik, yang indah di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami merasakan sukacita yang abadi. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua pelayanan di gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semua program di sepanjang tahun 2024 dan secara khusus pelayanan di dalam minggu ini, kiranya Tuhan berkati seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado Partohonan, dan sama-sama dengan jemaat-Mu untuk kami boleh bersama-sama melayani di tempat ini, di gereja ini, sehingga dalam pelayanan kami nama Tuhan semakin kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami,
ke dalam tangan pengasihan-Mu, dengarlah dan berikanlah yang terbaik untuk kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 214, Aman Bersama Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.